Sahabat semua, sekarang kita akan coba tantangan habis subuh ngaji sampai nanti insya Allah waktu zuhur tiba. Kira-kira dapat berapa juz kita baca Qur'annya? Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muslim Haji. Terima kasih yang sudah subscribe. Karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Nanti kita akan baca Quran dan setiap satu juz nanti akan kita laporkan kepada sahabat semua. Saya rasa ini sesuatu yang menarik ya. Ini menurut saya bagus untuk kita share, kita sebarkan tantangan untuk baca Quran seperti ini. Semoga dengan demikian semakin menyemangati kita untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat Rasulullah dulu sering beliau menanyakan sahabat-sahabatnya apakah hari ini sudah berpuasa, apakah hari ini sudah membaca Quran, apakah hari ini sudah silaturahim. Jadi tantangan-tantangan, perlombaan untuk berbuat kebaikan itu insya Allah sahabat dianjurkan. Tidak hanya sekedar untuk membangga-banggakan ibadah, tetapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa tersemangati saudara-saudara kita yang lain. Dan kalau perlu sahabat-sahabat yang punya subscribe yang banyak, bikin perlombaan-perlombaan seperti ini, perlombaan atau tantangan-tantangan membaca Al-Quran. Dan sesungguhnya ini menguji ketahanan kita baca Quran selepas subuh sampai zuhur. Jadi bukan berarti siapa yang paling banyak baca Qurannya, tapi akan menguji ketahanan kita. Mungkin ada beda-beda seseorang dengan orang lainnya. Ketika dia baca Quran sedikit lebih lambat dibandingkan dengan lainnya, tapi ketahanan yang lebih diutamakan di sini dari subuh sampai zuhur nanti. Baik sahabat, kita akan mulai baca Quran siap sholat subuh. Sekarang jam 5.34. Semoga bisa sampai zuhur dan kita lihat berapa juz kita akan baca Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Alhamdulillah sudah setengah jam pertama dan saya sudah menyelesaikan satu juz. Mudah-mudahan terus berlanjut. Jadi perlu diingat ini waktu Talawi Sawalunto Sumatera Barat. Jadi ada yang jam 6 mungkin sudah terlalu siang, tapi di sini jam setengah 6 baru siap sholat subuh dan sudah saya selesaikan setengah jam pertama satu juz. Subhanallah, di juz yang kedua ini sedikit lebih berat. Setelah sahur jadi mata sedikit mengantuk. Sekarang jam menunjukkan jam 6.37, setengah 7. Baru separuh perjalanan setengah juz, sekitar 5 lembar. Dia kan satu juz biasanya rata-rata 10 lembar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jam 7:13 saya masih dalam posisi baca Quran juz ketiga. Karena sangat ngantuk saya pindah ke teras, bacanya dilanjutkan di teras. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Jadi sahabat,
Al-Quran ini juga bisa buat terapi sahabat yang suka merokok. Jadi kalau ingin berhenti merokok bisa diruqyahkan, dibantu terapi ruqyahnya, lalu dengan cara mengikis sifat-sifat kita yang masih suka ngerokok itu dengan bacaan Al-Quran seperti ini. Kita terus baca Al-Quran sampai rasa sifat negatif kita itu dikikis habis oleh Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengganti keburukan kita dengan kebaikan dengan Al-Quran. Jadi bukan seperti pasien saya yang ketika sakit lalu saya suruh baca Quran, katanya sudah baca Quran tapi baru 2 halaman atau 1 lembar. Jadi bukan begitu sahabat, baca Qurannya terus, kalau bisa seharian seperti ini. Itu akan mengikis sifat-sifat buruk kita, yang suka ngerokok, yang suka narkoba. Dengan terapi Al-Quran, dengan diruqyahkan, insya Allah akan membantu mengikis sifat-sifat buruk itu, insya Allah. Alhamdulillah sahabat, sekarang baru pertengahan juz 3 dan masih terus berjuang. Ada nih suatu kasus yaitu seorang laki-laki, dia punya sifat LGBT, suka dengan laki-laki, tapi beliau adalah salah satu orang yang biasa akrab dengan masjid. Nah, bagaimana cara meruqyah orang yang sudah akrab dengan masjid, akrab dengan Al-Quran? Salah satunya sahabat, dengan niat kita. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, niatkan untuk apa kita membaca Al-Quran. Pemain kita punya sifat buruk, narkoba, rokok, pemarah, atau salah satunya sifat seperti tadi LGBT, atau sifat laki-laki suka dengan laki-laki. Maka niatkan baca Al-Quran kita sejak awal, insya Allah Al-Quran itu akan membantu merubah sifat kita. Kenapa Al-Quran ketika dia baca, dia orang masjid tapi masih ada sifat negatifnya? Karena niatnya mungkin untuk ke masjid dan niat untuk membaca Al-Quran tidak benar. Maka harus diluruskan dan dibenarkan niatkan untuk apa kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah sudah selesai salat duha. Kita akan lanjutkan tantangan kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah jam 9 sudah selesai 3 juz. Barusan sebentar saya terhalang, terjeda. Ada sahabat lama menelpon, beliau minta diberikan motivasi agar bisa berkarya seperti Ustadz Musin. Katanya dia ingin berbagi ilmu juga di YouTube, dan saya sedikit memberikan motivasi kepada beliau. 10:05 sudah saya selesaikan 4 juz. Rasa kantuk menyerang. Saya biasanya pakai ini parfum kasturi. Ini sahabat, ini parfum kasturi. Dalam sunnah Rasulullah senang dengan parfum kasturi, dan parfum kasturi juga membantu menterapi saraf-saraf kita untuk merilekskan, sehingga parfum ini juga membantu kecerdasan untuk menyehatkan mata, diusapkan ke mata. Dan tak kalah penting, parfum kasturi juga sebagai mediasi alat untuk ruqyah. Jadi saya biasanya kalau meruqyah memakai parfum kasturi ini, diruqyahkan dulu baru dioleskan ke pasien. Alhamdulillah kalau pasien ini, apalagi pasien-pasien yang biasa berinteraksi dengan jin, ini dioleskan ke sendi-sendinya, ke leher, ke dada. Nah, ini langsung akan bereaksi biasanya, akan kesurupan biasanya. Jadi mudah-mudahan ini parfum kasturi juga bisa membantu sahabat-sahabat yang kalau ada rasa gangguan-gangguan jin, diusapkan parfum kasturi yang telah diruqyahkan. Dan mungkin kantuk ketika saat kita mengaji juga ada salah satu gangguan jin sehingga membuat kita mengantuk saat mengaji. Jadi bisa dioleskan parfum kasturi ruqyah di saat kita mengantuk membaca Al-Quran. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, sudah 5 juz saya baca. Sekarang jam 10.55, sudah hampir jam 11. Insyaallah ada sekitar 1,5 jam lagi waktu kita untuk sholat zuhur. Alhamdulillah sahabat, sudah 5 juz bacaannya. Jadi sedikit sebagai refleksi buat kita. Al-Quran yang kita baca itu insyaallah akan masuk ke tubuh kita, ke pikiran kita, ke hati kita, ke sel-sel tubuh kita. Keburukan kita akan insyaallah dirubahnya menjadi kebaikan. Lalu sel-sel kita yang rusak insyaallah akan diperbaiki oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran juga akan membantu melindungi kita. Jadi boleh saja hati kita berniat melakukan kejahatan atau ingin melakukan sebuah dosa, tapi karena kita sering membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran, insyaallah Al-Quran yang dalam hati kita tidak redha kita melakukan keburukan. Percayalah sahabat bahwa ketika kita membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin baik, semakin memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. 10:30 tetapi sangat ngantuk, tahan. Kita akan ngambil wudhu dulu. Baru separuh jalan juz ke-6. Jam 11.41, alhamdulillah sudah selesai 6 juz. Mungkin sekitar setengah jam lagi orang zuhur di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat. Mudah-mudahan setengah jam lagi bisa kita ngejar si juz lagi mungkin ya. Alhamdulillah sahabat, sudah azan hari. Saya sudah membaca Al-Quran sejak subuh tadi sampai azan zuhur. 7 juz kurang 1 halaman ini. 7 juz kurang 1 halaman ini. Insyaallah siap azan saya lanjutkan sampai bawah 7 juz, dan setelah itu baru sholat zuhur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semua, saya berhasil menyelesaikan tantangan kali ini. Dari subuh baca Quran sampai zuhur, alhamdulillah sampai 7 juz. Dan saya juga menantang kepada sahabat-sahabat semua, di bulan Ramadan ini mumpung pahala dilipat gandakan, ayo tantangan dari subuh sampai zuhur baca Al-Quran berapa juz. Ya sahabat, tidak perlu banyaknya, tapi ketahanan kita, keistiqomahan kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga di lain kesempatan saya bisa tantangan yang lebih panjang lagi, umpamanya dari subuh sampai maghrib berapa juz bisa baca Al-Quran, atau malamnya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan, bisa terwujudkan. Dan dengan membaca Quran 7 juz ini, saya berdoa semoga subscribe-nya sampai 7 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.